Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan naskah drama pelajaran sejarah dengan anggota saya Novela Krimaybo absen 23 sebagai narator. Saya Hania Aprendo absen 14 sebagai Jaya Singawarman dan juga Tarus Bawa. Saya Diwarsi Fauzi nomor absen 10, saya sebagai Purnawarman. Saya Sukardewi Astuti dari absen 32, saya sebagai rakyat. Saya Ria Arisbika absen 26 sebagai Dewi. Saya Sade Arsaka absen 33 sebagai prajurit. Saya Sekarang Pertiwi sebagai Dharma Maya Warman. Saya Vidya sebagai Lingga Warman. Selamat menonton. Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Diraguru Jaya Singawarman, yang sering disebut juga dengan Raja Jaya Singawarman. Diceritakan, Raja Jaya Singawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Wahai putraku, ada hal ingin ayah sampaikan padamu. Ini menyangkut masa depan kerajaan kita. Apakah firman itu Anda? Apakah yang ingin engkau sampaikan padaku tentang kerajaan? Seperti yang engkau ketahui, umur ayah tak semuda dulu. Kini umur ayah semakin senja dan sudah sepantasnya ayah mempercaya engkau sebagai penggantiku untuk memimpin kerajaan. Bersediakah engkau putraku? Baik ayah, jika itu yang engkau mau, selagi aku mampu, aku bersedia menuruti perintahmu apapun itu. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu, wahai putraku? Aku bersungguh-sungguh ayah, aku akan menjadi raja seperti ayah, bahkan lebih baik dari ayah. Baiklah putraku, aku pegang janjimu itu. Beberapa tahun berselang Raja Jaya Singawarman meninggal dunia dan dipusarakan di tepi kali Dumadi. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Dharmaya Warman, putra Raja Jaya Singawarman. Ayah anda aku tercinta, meskipun kau telah tiada, tapi tanggung jawab yang kau berikan padaku masih terlihat jelas di telingaku. Aku akan membuktikannya ayahku. 8 tahun memimpin kerajaan, Raja Dharma Warman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan janjinya untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih dari ayahnya. Sepeninggalnya Raja Dharma Warman, kerajaan diambil alihkan pimpinannya oleh Raja Maharja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa pimpinannya ini membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai, yang diberi nama Sundapura. Wahai rakyatku, aku tahu kita semua masih terkagum. Kita telah kehilangan raja, tapi bukan berarti kita terus bersedih. Masih banyak harapan baru. Jadi aku mohon kerjasama kalian, wahai rakyatku. Hidup Raja Purnawarman, hidup. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaanku serta untuk rakyatku. Langkah awal yang aku ingin lakukan yaitu bagaimana kalau kita membangun ibu kota kerajaan. Tapi sebelum itu, apa kalian punya usul di mana letak strategis untuk ibu kota kerajaan tercinta ini? Ya Baginda, aku setuju. Bagaimana jika kerajaan kita letakkan dengan pantai agar bisa meluas ke wilayah-wilayah seberang dengan berlayar, serta agar kita tidak kekeringan lagi. Sepertinya itu ide yang bagus. Prajurit, siapkan apa yang seharusnya kalian siapkan. Baik Baginda, izinkan kami mencari lokasi tersebut. Baik, kalian diizinkan. Terima kasih Baginda. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang cocok seperti yang rakyat inginkan. Ini sepertinya cocok untuk ibu kota kerajaan kita Baginda. Selain tempatnya yang strategis, cuaca di sini juga tampaknya bersahabat. Sepertinya ini memang tempatnya. Bagaimana jika ibu kota kita ini diberi nama Sundapura? Kami setuju Baginda, apapun yang Baginda usulkan kami percaya itu yang terbaik. Setelah ditetapkan ibu kota kerajaan beserta namanya, Baginda Raja mempunyai program baru, yaitu melakukan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga Tombak sekitar 11 km. Setelah sungai tersebut digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana.
Wahai semua rakyat dan prajurit kerajaan, atas dasar rasa terima kasih kita kepada dewa, aku ingin menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ide bagus Baginda, kami sangat setuju. Prajurit dan rakyatku, kalian kumpulkan kaum Brahmana. Siap Baginda, kehidupan politik Raja Purnawarma adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti tubuh yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Wahai prajuritku, aku minta kesediaan kalian untuk menggali sebuah kali. Baik Baginda, laksana. Setelah melewati masa kejayaan, Tarumanegara akhirnya dihadapkan dengan masa keruntuhan, di mana Dewi Manasih, putri pertama Raja ke-12 Tarumanegara yang bernama Linggawarman, menikah dengan pendiri kerajaan Sriwijaya. Ayahanda, bolehkah aku menikah dengan pria yang aku cintai? Siapakah pria yang kamu cintai itu? Pria itu bernama Tarusbawa, Ayahanda. Apa? Tarusbawa? Benar, Ayahanda, aku sangat mencintai dia. Restui aku dengannya, Ayah. Aku mohon. Bukankah dia pendiri kerajaan Sunda, anakku? Benar sekali, Ayah. Aku mohon, Ayah. Baiklah, tapi aku punya satu syarat untukmu. Jika kelak kalian menikah, aku mohon untuk tidak berkhianat kepada kerajaan tercinta kita. Baik, Ayah. Aku akan menyanggupinya. Besok aku akan bawa ke hadapan Ayah pria yang aku cintai. Keesokan harinya, Ayah, ini janjiku kemarin membawa pria yang aku cintai ke hadapan Ayah. Apa kabar Ayah? Salam dari calon mantumu. Belum jadi mantu aja udah panggil ayah, apalagi udah jadi mantu. Ini melatih agar nanti tidak canggung Ayah. Alasan aja kamu. Jadi kapan kamu melamar anak saya? Yang pasti secepatnya ya. Kalau bisa besok ngapain lama-lama. Ntar anak Ayah diambil orang lagi. Baiklah, besok kalian akan menikah sesuai janji kamu. Baik Ayah. setelah keesokan harinya, mereka pun menikah di kediaman Raja Linggawarman. Dan pada suatu ketika, Hahaha, akhirnya kekuasaan pun jatuh ke tanganku. Sudah lama aku mengincar kekuasaan ini. Dengan mudahnya aku mendapatkan apa yang aku incarkan. Hahaha. Aku nggak nyangka, ternyata kamu menikahiku bukan karena cinta, tapi karena ingin mendapatkan kekuasaan ayahanda. Kamu tega banget. Cinta? Haha, kamu pikir semua ini karena cinta? Gampang banget ya kamu dimanfaatin. Akan aku laporkan kelakuanmu sama ayahanda. Terserah apa yang akan kamu lakukan. Hahaha, yang penting aku mendapatkan apa yang aku mau. setelah diadukan ke Raja Linggawarman, Sudah aku duga, awalnya kamu memang ingin memanfaatkan putriku untuk merebut kekuasaan dari tanganku. Kalau bukan karena putriku, aku tidak akan merestui hubungan kalian. Percuma saja ya berkomentar panjang lebar, toh kekuasaan sudah jatuh ke tanganku. Sekarang ayah nggak bisa berkuasa lagi. Aku mohon, kamu jangan hancurkan kerajaan ini. Biarkan kerajaan ini damai, tentram, bersahaja. Kamu terlambat ayah, aku akan mengganti kerajaan Tarumanegara ini menjadi kerajaan Sunda. Hahaha. Dasar pengkhianat, kamu terus bawa. Terserah ayah, bersiaplah untuk mengalami keruntuhan ayah. Hahaha. sejak saat itu kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan dan berubah menjadi kerajaan Sunda, kerajaan bawahan Sunda. Tamat. Terima kasih sudah menonton.